warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggreni Siti Haratus Soleha, biasa dipanggil Andi, dari Telkom University jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan salah satu buku yang ada di website sikapiuangmu.ojk.go.id, yaitu buku ke-9 tentang perencanaan keuangan. Mari kita mulai. Beli berapa? Semuanya 104. Ini aja deh Bu, saya lagi ngirit uang belanja. Pusing ngatur biaya rumah tangga. Gaji suami gak seberapa. Boro-boro buat nabung. Sebaiknya nabung disisihkan di awal bulan, bukan dari sisa pengeluaran, sehingga kita bisa hidup bahagia di hari tua nanti. Sikapi uang dengan bijak. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku 9 perencanaan keuangan. Sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkah merencanakan keuangan, kita harus tahu dulu nih teman-teman definisi dari perencanaan itu sendiri. Jadi, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya perencanaan, kegiatan kecil maupun besar memiliki resiko yang tinggi mengalami gangguan atau bahkan kegagalan. Kalau misalkan kita kaitkan dengan bisnis, kurangnya perencanaan bisa mengakibatkan kerugian finansial. Nah, dalam buku 9 ini ada kutipan yang mengatakan bahwa semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu nih teman-teman akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan, tentunya akan memiliki resiko yang lebih banyak dalam mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya gitu. Nah, di sini saya akan membagi 3 aspek dalam merencanakan suatu hal. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus tahu nih teman-teman perbedaan antara kebutuhan dan keinginan itu sendiri gitu. Jadi kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Sedangkan keinginan itu sendiri adalah hal-hal yang diinginkan oleh seseorang untuk meningkatkan kenyamanan, kebahagiaan, atau gaya hidup. Contohnya kayak misalnya kita mau makan di Hokben contohnya gitu ya. Nah, makannya itu adalah kebutuhan. Makan di Hokbennya adalah keinginan. Jadi walaupun nggak makan di Hokben pun nggak apa-apa, yang penting kita makan gitu. Yang kedua ada penetapan prioritas. Ini sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus tahu nih teman-teman, prioritas mana yang akan kita lakukan. Dalam melakukan perencanaan pastinya ada step by step gitu. Jadi hal apa yang kita lakukan pertama kali untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan gitu. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah ini banyak ya kita sebagai manusia pastinya memiliki teman-teman atau circle yang bisa memengaruhi pendapat kita dalam melakukan sebuah perencanaan gitu. Misalnya kayak kalau misalkan teman kita memiliki atau memakai baju brand yang mahal gitu, pastinya kita pengen ya pakai baju seperti itu gitu. Itu kan pastinya memengaruhi pendapat kita. Nah, kita sendiri harus mempertimbangkan apakah keinginan dalam memakai baju yang tadi brand yang mahal itu muncul akibat pengaruh lingkungan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan atau hanya keinginan kita saja gitu. Ya pastinya keinginan kita itu kan pastinya dapat ditunda gitu ya. Kita disarankan untuk mempertahankan fokus pada tujuan akademik. Ya pasti kita kuliah untuk belajar gitu ya dan tidak terjebak dalam tekanan lingkungan sekitar itu. Ya mungkin pastinya mengarahkan pada
keinginan yang sebenarnya, bukan kebutuhan esensial untuk mencapai kesuksesan studi tersebut. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama bekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru, sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Yang kedua, ada langkah-langkah dalam perencanaan keuangan gitu. Yang pertama ada penetapan tujuan. Jadi dalam buku 9 ini disarankan untuk membuat rumusan SMART. Yang pertama ada spesifik. Jadi spesifik ini tuh ketika kita membuat tujuan keuangan, misalnya kayak kita tuh pengen nabung gitu. Bukan hanya pengen nabung aja, tapi lebih spesifik gitu. Kita pengen mengumpulkan tabungan sebesar 50 juta dalam waktu 2 tahun. Untuk apa? Untuk biaya pendidikan, contohnya seperti itu. Yang kedua ada measurable atau terukur. Nah, jadi tujuan ini tuh harus dapat dihitung dan dinilai sejauh mana pencapaian tujuan tersebut. Contohnya jika ada tujuan, pastinya kita punya tujuan untuk memiliki dana darurat ya. Angka yang jelas adalah jumlah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Misalkan dana daruratnya berapa gitu. Nah, itu terukur gitu dalam perencanaan keuangan yang kita buat. Yang ketiga ada attainable, yaitu dapat dicapai. Jadi ya pastinya kita dalam menentukan tujuan keuangan kita harus realistis ya dan dapat dicapai gitu. Penting untuk
mempertimbangkan kemampuan finansial dan sumber daya yang dimiliki gitu. Jika ada lebih dari satu tujuan keuangan, prioritas harus diatur dengan jelas seperti yang tadi saya jelaskan. Ini penting dalam kehidupan nyata gitu. Terkadang ya pastinya nggak semua tujuan yang kita buat itu bisa dicapai secara bersamaan. Gitu. Yang keempat ada realistis. Nah, realistis ini tuh sebenarnya tujuan yang terlalu ambisius gitu. Ketika kita menentukan tujuan yang ambisius dan tidak sesuai dengan realita finansial kita, pastinya kita kecewa lah ya. Dan bahkan mengakibatkan masalah keuangan seperti hutang berlebihan kayak gitu. Yang kelima ada timely atau jangka waktu yang jelas gitu. Jadi setiap tujuan pastinya harus memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Tanpa tenggat waktu yang spesifik, tujuan cenderung akan ditunda-tunda gitu. Misalnya, kita bukan berkata pengen beli rumah gitu, tapi lebih spesifik aja gitu. Kita pengen beli rumah dalam waktu 5 tahun mendatang gitu. Jadi sebelum 5 tahun mendatang kita pastinya melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan yang tadi, membeli rumah dalam waktu 5 tahun mendatang gitu. Yang kedua ada memeriksa kondisi keuangan saat ini. Jadi mengevaluasi keuangan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi mencatat semua uang masuk dan keluar setiap harinya. Nah, ini penting ya teman-teman untuk agar kita mengeluarkan uang kita tuh tidak sia-sia gitu. Nah, utang itu mencakup kewajiban yang harus dilunasi. Ya, pastinya banyak lah ya orang-orang ketika kita lihat di berita-berita terlilit hutang terus bunuh diri atau dibunuh karena tidak bisa membayar hutang gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada mempertimbangkan resiko kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Pastinya membuat asuransi ya teman-teman, membuat asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu. Terus untuk mengatasi, kalau misalkan asuransi kesehatan pastinya untuk mengatasi biaya perawatan medis, asuransi kecelakaan untuk melindungi dari biaya pengobatan dan cacat akibat kecelakaan, serta asuransi kerugian untuk melindungi aset yang berharga. Nah, asuransi jiwa juga sering dibeli untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga jika terjadi risiko kematian. Terus ada pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan nih teman-teman. Jadi pastinya pada masa sekarang ini ya banyak portal, banyak ya aplikasi maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot nyatet atau apa, kita tinggal download aplikasi, terus kita bisa membuat perencanaan keuangan gitu. Nah, tapi ya pastinya ini sangat membantu kita ya. Terus misalnya dalam membuat target keuangan secara periodik untuk mencatat pengeluaran dan penghasilan, ada fasilitas digital yang disediakan, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nah, tips-tipsnya memilih platform digital untuk transaksi keuangan. Yang pertama ada pilih penyedia jasa keuangan yang kredibel dengan identitas dan reputasi yang jelas. Yang kedua ada pilih institusi yang memiliki customer service responsif dan mudah dihubungi ketika ada kendala. Si customer service-nya itu cepat tanggap gitu, memberikan solusi kepada kita gitu. Terus yang selanjutnya ada pahami biaya dan denda yang mungkin dikenakan serta kebijakan fleksibel terkait transaksi. Terus ada
pastikan ada notifikasi konfirmasi transaksi gitu. Preferensi media, komunikasi personal, dan real time. Yang terakhir ada pilih perusahaan yang menyediakan layanan konsumen cepat tanggap melalui telepon atau email gitu teman-teman. Andromani. Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur yang bisa membantu kamu untuk mencatat pengeluaran harian secara mudah dan terperinci. Kamu bisa mengecek kategori mana yang paling banyak menghabiskan pengeluaran, lalu mengatur batas pengeluaran berdasarkan kategori tersebut. Sehingga ketika mendekati batas akan ada peringatan yang diberikan oleh aplikasi ini. Tersedia beragam jenis mata uang serta kamu juga bisa membuat beberapa akun di dalam aplikasi ini. Menariknya lagi, kamu bisa menyimpan catatan pengeluaran ini menjadi laporan yang bisa di-download lewat Dropbox ataupun Google Docs. Money Lover. Dengan aplikasi ini, kamu bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan berbagai kategori, mulai dari kebutuhan harian, makan, transportasi, sampai hiburan. Money Lover akan membantu kamu mengelola keuangan pribadi dengan 3 fitur penting yang ada di dalamnya, yaitu budget, savings, dan event. Jadi, kamu bisa mengatur tabungan atau anggaran tertentu yang ingin kamu capai, di samping mencatat pemasukan dan pengeluaran harianmu. Bahkan, kamu juga bisa menghubungkan aplikasi ini dengan rekening bank milikmu sehingga lebih praktis ketika melakukan transaksi di dalamnya. Monify. Selanjutnya ada Monify yang bisa menjadi pilihan untuk mengelola keuangan pribadi yang bisa kamu gunakan di Android. Aplikasi yang satu ini akan memudahkan kamu dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran sehari-hari disesuaikan dengan berbagai pilihan kategori. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa membuat lebih dari satu akun dengan catatan keuangan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Monify juga membantu kamu untuk mengetahui presentase pengeluaran yang bisa diatur berdasarkan hari, bulan, atau tahun. Jadi, kamu bisa mengatur batasan pengeluaran dari setiap kategori yang ada. Buku Warung. Aplikasi ini sebenarnya lebih cocok bagi kamu yang memiliki usaha sehingga bisa mencatat penjualan serta pengeluaran dari bisnis yang kamu jalankan. Buku Warung menyediakan beberapa fitur yang efisien seperti mencatatkan transaksi usaha, membayar atau menagih utang piutang, mengelola stok dengan baik, dan beberapa fitur menarik lainnya. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan tips-tips bisnis agar lebih produktif yang ada di situs resmi Buka Warung. Finansialku. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur menarik yang bisa membantu kamu dalam mengatur rencana keuangan, mencatat pengeluaran, konsultasi keuangan, sampai mempelajari beragam produk keuangan. Kamu juga bisa mengelola keuangan berdasarkan jumlah uang yang ada di rekening. Bahkan, apabila kamu mengalami kesulitan mengatur keuangan, kamu bisa meminta bantuan dengan fitur konsultasi keuangan yang tersedia di dalam aplikasi ini. Begitu aja penjelasan dari saya tentang buku 9 perencanaan keuangan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.